Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita pada hari ini tentunya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat darinya. Kita bisa memulai kembali pelajaran bahasa Arab dari nol, yang mana sebelum Ramadan kita sudah selesai dari pembahasan ilmu nahwu yang dari nol. Di kesempatan ini kita memulai mempelajari ilmu sharaf yang dikenal juga dengan ilmu tasrif. Yang mana ilmu nahwu dan ilmu sharaf adalah dua cabang ilmu dari cabang ilmu bahasa Arab yang perlu kita ketahui untuk lebih memahami Al-Quran dan Sunnah dan lebih memahami ucapan yang diucapkan oleh orang Arab. Pelajaran ini bukan lanjutan dari pelajaran sebelumnya karena beda bidang ilmunya. Sebelumnya kita membahas susunan kalimat. Kenapa dibaca dhammah, fathah, kasroh. Kenapa dibaca rofa, nasab, jar, jazm. Itu di pembahasan sebelumnya. Kalau ini membahas kosakata. Lebih fokus kepada kosakata dalam bahasa Arab. Bentuk-bentuknya, polanya, atau yang dikenal dengan istilah wazan. Yang dikenal dengan istilah wazan, timbangan dari setiap kata bahasa Arab.
Walaupun antum tidak belajar buku sebelumnya, itu tidak ada masalah dengan mengikuti buku yang ini. Karena memang tidak ada hubungan pembahasannya, bukan lanjutannya. Bukan lanjutannya. Tapi ini adalah cabang ilmu sebagaimana anak katakan tadi. Cabang ilmu yang berbeda dengan yang kita selesaikan sebelumnya. Namun sama-sama hal yang mendasar yang perlu kita ketahui untuk melangkah lebih jauh lagi nanti di buku-buku berikutnya. Kalau kita langsung naik ke buku lanjutan tanpa mengetahui dasar dari sorof, itu akan lebih berat rasanya. Tapi kalau antum sudah nahwu dasar, belajar juga sorof dasar, maka nanti untuk naik ke tahap berikutnya, nahwu dasar, naik ke nahwu yang kedua, itu lebih mudah. Itu lebih mudah. Karena kosakata yang kita akan jumpai itu lebih mudah kita pahami setelah mempelajari ilmu sorof. Setelah mempelajari ilmu sorof. Nanti ana berencana kalau antum istiqomah setelah buku ini mungkin 15 kali pertemuan juga, tergantung nanti pemahaman antum. Seperti yang kemarin kita target 15 kali, ternyata jadi 13. Itu kan lebih cepat daripada yang kita targetkan. Sama juga dengan ini, kita target misalnya 15 kali. Kalau kurang alhamdulillah, kalau lebih juga tidak mengapa. Setelah itu kita akan mengulang buku sebelumnya, tapi dengan buku lain supaya tidak bosan. Karena kalau kita ulang lagi Miftah, yang lulus dari antum adalah yang bertahan di sorof ini. Kapan antum mampu bertahan sampai selesai di sorof ini, melewatinya dengan sabar, dan nanti kita akan murojaah kembali nahwu yang sebelumnya kita ambil, tapi dengan buku yang lain supaya lebih semangat, itu akan kelihatan nanti hasilnya antum. Targetnya antum jangan berhenti nanti sampai Ramadan. Itu insya Allah paling tidak antum sudah tahu baca kitab gundul walaupun mungkin tidak terlalu lancar. Karena untuk lancarkan itu butuh pembiasaan. Butuh pembiasaan. Tapi minimal antum nanti setelah sorof ini kita akan ambil nahwu lagi. Masih dasar tapi untuk mengulang. Ketika antum paham lagi itu lebih luas lagi, lebih bagus lagi. Maka untuk naik ke tahap berikutnya sambil praktek baca kitab gundul insya Allah. Tapi yang dituntut dari antum adalah bersabar. Karena setiap kitab kita 15 kali pertemuan. 15 kali pertemuan. Seperti itu. Kecuali nanti praktek nahwu berikutnya sambil praktek itu yang lama. Butuh 60 kali pertemuan, 70 kali pertemuan. Tergantung nanti cepatnya antum dalam memahami pelajaran. Jadi ana ingatkan bahwa pelajaran ini kadang mungkin sebagian dari antum merasa ini lanjutan. Bukan. Ini karena kebetulan saja dibuat dalam satu buku. Tapi beda pelajaran. Beda pelajarannya. Yang kita selesaikan sebelum Ramadan itu nahwu. Yang ini sorof.
Kita lihat langsung masuk ke buku yang kita akan pelajari. Al-Miftah fi ilmi sorfi. Kunci dalam ilmu sorof. Sesuai dengan judul, pembahasan anak di dalam tidak keluar dari itu. Hanya hal-hal pokok yang akan disampaikan. Tidak meluas. Hal yang pokok, kuncinya saja. Karena kalau antum mau meluas, antum bisa mengambil di kitab-kitab yang lebih luas, lebih tebal. Yang disampaikan di buku ini hanya pokok-pokoknya saja. Inti-intinya saja. Yang dibutuhkan oleh pemula. Yang dibutuhkan oleh pemula. Kita baca pendahuluan. Pendahuluan kunci ilmu sorof. Yang pertama pengertian ilmu sorof. Sama dengan nahwu. Sebelum kita belajar sebelumnya di bagian nahwunya. Kita juga mengetahui apa pengertiannya. Nah, di sini juga sama. Sebelum antum mempelajari, masuk di dalam, antum juga harus mengetahui apa arti ilmu sorof. Dikatakan di situ di buku, sorof adalah ilmu, ini kebanyakan bahasa Indo ya, tidak sama dengan nahwu. Sengaja, karena sorof fokus pada kosakata, bukan susunan. Sementara nahwu, susunan kata. Sehingga memerlukan kalimat bahasa Arab. Supaya dari awal antum langsung terlatih dengan susunan itu. Nah, kalau sorof enggak. Yang kita bahas kosakata. Jadi isinya bukan pakai kalimat Arab. Penjelasannya di dalam buku langsung pakai bahasa kita, bahasa Indonesia. Tinggal antum pahaminya nanti berupa contoh kosakatanya dalam bahasa Arab. Ini sengaja anak buat untuk pemula yang dari nol. Untuk pemula yang dari nol. Apa arti ilmu sorof? Sorof adalah ilmu yang mempelajari pokok-pokok dan kaedah yang dikenal dengannya keadaan atau perubahan bangunan suatu kata. Dan apa yang terjadi pada kata tersebut berupa perubahan secara makna pada kandungannya atau lafaz dalam bangunannya. Saya ulangi, pelajaran tasrif, pelajaran sorof itu mempelajari kaidah. Yang dengan antum nanti mempelajari kaidah itu, antum akan kenal perubahan bangunan sebuah kata dalam bahasa Arab. Yang terjadi pada kata itu. Apakah perubahan secara makna atau perubahan secara lafaz? Karena kata bahasa Arab bentuknya itu selalu berubah. Tapi perubahannya itu tidak keluar dari pola yang telah diteliti oleh ulama bahasa Arab. Kalau antum mampu menghafal nanti pola yang diberikan, maka antum akan lulus dalam belajar ilmu tasrif. Polanya sedikit saja. Misalnya nanti kita akan mempelajari pola fiil, kata kerja dalam bahasa Arab itu ada 22 bentuk. Kalau antum mampu menghafal ini 22, sudah selesai. Dan ini polanya yang dihafal, bukan kosakatanya. Kalau kosakatanya ribuan, tapi ribuan kosakata dalam bahasa Arab itu ada polanya. Ada bentuknya yang sudah diteliti oleh ulama bahasa Arab. Oleh ulama bahasa Arab. Ana berikan antum contoh mudah. Ya. Berikan antum contoh mudah. Di dalam
kata bahasa Arab, ya, itu nanti antum akan kenal fa, ain, sama lam. Ini 3 huruf. Ini huruf pertama, ini huruf kedua, ini huruf ketiga. Iya. Ini fa, ain, lam, ini disebut pola bahasa Arab. Pola dasarnya. Atau yang dikenal dengan orang yang belajar tasrif, inilah yang disebut dengan wazan. Waznun. Inilah yang disebut dengan apa? Wazan. Jadi pola ini, fa, ain, lam, ya. Kata fa, ain, lam ini nanti bisa fa, a, la. Bisa juga fa, i, la. Bisa juga fa, u, la. Bisa juga disukun tengahnya. Bisa juga disukun tengahnya. Ini namanya pola dalam bahasa Arab, pola dasarnya. Ini yang kita akan pelajari nanti dalam sorof. Fa, a, la. Fa, i, la. Fa, u, la. Itu kita akan pelajari. Lafadznya. Lafadznya. Ini namanya terkait dengan lafadz. Ini bentuk, nanti ini bentuk. Ini sebagai contoh untuk antum pemula. Pemula. Ini bentuk ini, 3 huruf ini. Yang kalau kita harokati fa, a, la. Lafadz ini bisa berubah. Bisa nanti dia berubah menjadi ya yaf, u, lu. Bisa. Iya. Bahkan ini fa, ain, lam nanti bisa berubah menjadi fa, i, lun. Bisa. Bahkan ini fa, ain, lam, fa'ala bisa nanti berubah menjadi maf'ulun. Bisa. Ini namanya, ini polanya nih. Jadi ini fa'ala. Bisa jadi yaf'ulu. Bisa jadi fa'ilun. Bisa jadi maf'ulun. Ini namanya perubahan lafaz. Ini namanya perubahan lafaz. Ini hanya sedikit. Kita kasih sedikit seperti ini karena dari nol. Jadi dasar polanya fa, ain, lam, fa'ala. Bisa menjadi yaf'ulu. Bisa berubah menjadi fa'ilun. Bisa berubah menjadi maf'ulun. Bisa. Ini namanya bentuk perubahan secara lafaz. Perubahan secara lafaz ini nanti mempengaruhi perubahan secara makna. Nah ini kita akan pelajari di sorof. Ini fa, ain, lam, fa'ala. Beda artinya nanti akan berubah terjemahannya ketika berubah menjadi yaf'ulu. Akan berubah terjemahannya ketika dia berubah menjadi fa'ilun. Akan berubah terjemahannya kalau dia diubah menjadi maf'ulun. Ini polanya. Contoh nyata dalam kata. Contoh nyata di dalam kata. Itu tadi hanya polanya. Itu timbangannya itu. Fa, ain, lam timbangannya. Sekarang contoh ya. Anak contohkan sama antum misalnya dapat kata kita, kata kotala. Ini kata kotala. Ini terjemahannya, ini kotala terjemahannya telah membunuh. Terjemahannya. Telah membunuh. Iya. Ini kalau dibandingkan dengan fa, ain, lam berarti tadi polanya fa'ala. Nanti kita akan pelajari cara membuat bentuknya, timbangannya. Akan datang, ini sekedar contoh dulu sorof. Jadi ini saya katakan sekarang kotala, telah membunuh. Ini kata
bisa berubah menjadi ya yaktulu. Iya. Berubah bentuk lafadznya, maka akan berubah terjemahannya. Tadi telah membunuh, di sini langsung berubah menjadi sedang membunuh. Paham kan? Kenapa berubah? Karena berubah bentuknya. Dari kotala menjadi yaktulu, maka berubah bentuknya. Ini kotala bisa berubah menjadi qatilun. Bisa. Dan ketika berubah bentuknya, berubah juga terjemahannya. Kalau di sini telah membunuh, sebelah sini sedang membunuh. Di sini terjemahannya orang yang membunuh. Tidak ada lagi telah, tidak ada lagi sedang. Kenapa berubah artinya? Arti dasarnya tetap membunuh. Tapi ketika berubah bentuknya, di sini telah, sebelah sini sedang, di sini orang. Tidak ada lagi sedang, tidak ada lagi telah. Iya. Jadi terjemahannya orang yang membunuh. Padahal kata dasarnya adalah kotala. Kalau saya berubah lagi, ubah menjadi pola ini. Maf'ulun. Saya buat kotala. Ini kata kotala kita garis ke bawah. Menjadi maktulun. Maktulun. Berubah lagi. Padahal asli dasar katanya kof, ta, lam. Di sini sudah ada tambahan mim. Dan sudah ada tambahan waw di sini. Setelah ta. Maktulun. Maka terjemahannya juga berubah. Kalau di sini tadi kotala, kotilun, orang yang membunuh. Kalau di sini tetap juga orang yang dibunuh. Tidak ada lagi kata telah, tidak ada lagi kata sedang. Kenapa berubah artinya? Jawabannya karena berubah polanya, berubah wazannya, berubah bentuknya. Paham kan? Kapan diubah seperti itu? Jawabannya di ilmu sorof. Di ilmu sorof. Kalau antum tahu ini, jadi yang tertulis di kamus nanti hanya ini. Hanya kotala. Ini yaktulu, perubahan pertamanya. Kotilun, ini perubahan. Maktulun, ini perubahan. Orang yang tahu ilmu sorof, dia hanya menghafal artinya ini, kata dasarnya. Ini yang ini mudah. Demikian pula ini mudah. Demikian pula ini yang terakhir mudah. Dan ini 3 pecahannya. Nanti bisa 12. Tapi ini antum dari 0, kita kasihnya lebih sedikit. Kita kasihnya sedikit. Karena kenapa? Nanti antum akan dapat semua di dalam. Ini hanya sekedar gambaran. Ilmu sorof itu dia bahas apa? Jadi yang dia bahas kosakata. Ini lihat, kotala ini kata namanya. Yaktulu ini namanya kata. Kotilun ini namanya kata. Maktulun ini namanya kata. Dipahami ini? Dia tidak membahas susunan. Yang dia bahas adalah kosakata bahasa Arab. Kalau kosakata bahasa Arab ini diubah ke bentuk ini, apa terjemahannya? Itu ilmu sorof. Nanti ya, antum akan dikasih tahu nanti cara menerjemahkannya. Setiap bentuk seperti ini, fa'ilun, itu diterjemahkan dengan orang yang titik-titik. Tergantung katanya itu. Paham ini kan? Orang yang titik-titik. Tergantung terjemahannya di kamus. Contoh tadi. Kotala kan membunuh. Berarti kalau kotilun apa artinya? Hah?
orang yang membunuh. Langsung begitu. Dari mana? Polanya. Kalau polanya fa'il menunjukkan pelaku dari pekerjaan. Dipahami nih? Coba kita praktek lagi. Anak sudah kasih tahu tadi contoh terjemahannya. Sekarang misalnya antum dapat kata dalam bahasa Arab dhahaba. Terjemahannya telah pergi. Biasa juga diterjemahkan telah hilang. Dalam bahasa Arab kadang diterjemahkan beberapa tergantung konteks siaknya nanti. Konteks kalimatnya. Dhahaba ini diterjemahkan dengan telah pergi. Sekarang, tadi Ana sudah kasih tahu antum. Kalau diubah polanya menjadi fa'il, terjemahannya orang yang titik-titik. Hapus kata telahnya saja. Saya ubah menjadi dahibun. Apa artinya? Hah? Apa? Ulang. Orang yang pergi. Tinggal hapus kata telahnya. Karena telah ini pola dhahaba. Dasar dalam kamus ini pergi. Dipahami ini? Contoh lain. Kita berbanyak contoh. Misalnya antum dapat kata khoroja. Terjemahannya telah keluar. Khoroja telah keluar. Tapi saya katakan antum terjemah. Tanpa saya tulis antum sudah bisa ini. Khorijun. Terjemahkan. Khorijun. Apa? Langsung seperti itu. Dari mana kita tahu? Sorof. Ilmu tasrif membuat kita bisa mengartikan kosakata dalam bahasa Arab. Kalau ilmu nahwu membuat kita bisa menyusun kalimat. Nah, ini pasangan. Di sini antum tahu kosakatanya, di sebelumnya menyusunnya. Jadi antum sudah tahu cara menyusun. Sisa sekarang kosakata dalam bahasa Arab. Iya. Ini nanti di kamus ini khoroja. Kalau kata khorijun itu tidak ada di kamus. Karena ini cuma pecahannya. Tidak ada di kamus. Yang ada di kamus yang ini. Yang tertulis. Tapi dari mana kita tahu cara terjemahannya? Di sorof. Kalau antum tidak belajar tasrif, tidak akan tahu caranya. Itu contoh pertama. Contoh kedua. Anak kasih tahu lagi antum rahasia pola kedua. Setiap kata, kalau diubah bentuknya ke maf'ulun, yang penting sama bentuknya. Itu sorof. Kapan sama bentuknya, sama terjemahannya. Kalau ada kata diubah ke maf'ulun, maka di sini langsung terjemahkan yang di. Yang di. Tanpa waktu. Tidak ada lagi sedang, tidak ada lagi telah. Dipaham terjemahannya? Yang di. Yang di titik-titik. Tergantung arti kata itu dalam kamus apa. Contoh, saya contohkan antum ya. Qatala telah membunuh. Maktulun yang dibunuh. Jadi satu kata pendek itu terjemahannya di kata kita 3. Makanya buku Arab itu tipis, buku Indo tebal. Karena terjemahannya dalam kata kita panjang. Iya. Jadi kapan ada bentuk pola kata maf'ulun, langsung tambahkan di awal terjemahannya. Yang di titik-titik. Contoh tadi. Qatala telah membunuh. Maqtulun yang dibunuh. Dipahami ini? Contoh. Kita bermain dulu di kata. Di kata. Kataba. Ini terjemahannya telah menulis. Telah menulis. Coba antum terjemahkan dulu tadi. Apakah masih ingat? Katibun.
Hah? Apa? Apa? Orang-orang. Kan pelaku. Kalau bentuknya fa'il, apa terjemahannya? Orang yang menulis. Saya ubah ke bentuk kita sekarang. Maktubun. Hah? Apa? Apa? Langsung yang ditulis. Dipahami ini? Dari mana kita tahu itu? Itulah sorof. Berubah bentuk, berubah artinya. Polanya tetap seperti itu. Kata lain, itu sudah satu kata pertama. Ya. Kita sekarang dapat kata misalnya sering kita contohkan juga di nahwu, kata ya gosala. Telah mencuci. Telah mencuci. Gosala. Kalau saya ubah menjadi kata ya gosilun, apa artinya? Apa? Orang yang mencuci. Sekarang anak ubah ke contoh kita sekarang. Maksulun. Apa? Apa? Ulang. Seperti itu. Itulah sorof. Antum sudah paham tugasnya sorof? Jadi dia membahas perubahan. Kapan antum ubah gosala menjadi gosil? Kapan antum ubah dari gosala menjadi maksul? Lafadznya. Itu yang dia bahas pertama. Yang kedua maknanya. Kalau saya ubah dari gosala menjadi gosil, apa terjemahannya? Kalau saya ubah dari gosala menjadi maksul, apa terjemahannya? Itu sorof. Paham berarti ilmu sorof? Ini ilmu sangat penting bagi orang yang mau menerjemah kosakata bahasa Arab. Kosakata bahasa Arab. Dan ilmu ini membuat senang orang-orang yang mau menghafal kosakata bahasa Arab. Kalau antum tidak tahu ilmu sorof, ini antum akan hafal 3 kata. Gosala, gosil, maksul. Padahal ini cuma 1 kata. Bentuknya saja yang berubah. Orang yang tahu ilmu sorof, dia akan hanya menghafal gosala. Kalau dari menjadi gosilun, tinggal diubah terjemahannya. Maksulun, tinggal diubah terjemahannya. Nanti antum akan dikasih tahu pola dasar, pola tambahan. Tambahan itu bisa berapa huruf, itu semua akan dikasih tahu. Itu semua akan dikasih tahu. Antum bisa pahami ilmu sorof? Siapa yang belum paham apa itu ilmu sorof? Jujur. Karena kalau tidak paham ini, susah untuk melanjutkan. Pak Adi, langganan Sambaluk. Paham? Yakin Pak? Enggak, ini pola dasar. Iya, paling sedikit kata bahasa Arab itu 3 huruf. Nah, jangan bilang selalu 3, bisa 7. Tapi ini anak katakan tadi, pola dasar 3. Kenapa? Kata terbanyak dalam bahasa Arab 3 huruf. Tapi ada 4, ada 5, ada 6, ada 7. Paling banyak kata dalam bahasa Arab 7 huruf. Paling banyak kata dalam bahasa Arab 7 huruf. Dipahami ini? Ini paling banyak. Tidak ada lagi lebih dari itu. Gosala. Yang mana itu? Oh, gosilun. Iya kan polanya. Polanya kan fa'ilun. Kan nanti dia ikut polanya. Sama. Ini kan nanti sudah ditentukan ini Pak Adi. Nanti kita akan pelajari ini. Kata pertamanya di fathah.
kedua disukun, ketiga di doma, wawunya disukun. Kalau terakhirnya urusannya nahwu. Itu kan mudah nanti, ini bisa lun lan lin. Yang kita urus nanti itu ini. Ini harokat paten nanti ini Pak De. Mimnya ini paten dia tidak berubah. Makanya dia pakai pola tetap. Timbangan, wazan. Bahkan nanti antum akan dikasih tahu di sini. Timbangan sorof adalah timbangan yang paling teliti. Kan dia tidak bisa kurang sedikit pun. Dan tidak bisa lebih. Tidak bisa antum bilang tambah-tambahi sambalok. Tidak bisa. Iya. Harus pas harokat dan sukunnya. Harokat dan sukunnya. Paham ini ilmu sorof? Beda lagi. Kan nanti Pak Adi, kan tidak harus bentuknya itu seperti ini. Tidak harus polanya itu seperti yaktulu. Kan nanti ini huruf sebelum terakhir bisa ta, bisa ti. Seperti ini gosala kan nanti jadinya yaksilu. Gosal ini jadinya apa? Yaksi. Itu kita akan pelajari nanti di dalam. Ini nih sekarang ini yang ana mau pahamkan antum. Bahwa ilmu sorof itu membahas perubahan kosakata. Secara lafaz dan secara apa? Makna. Adapun antum kalau bertanya, apakah selalu itu di doma sebelum akhir, di fathah sebelum akhir, di kasroh sebelum akhir? Nanti. Ini sekedar ana mau memahamkan antum, ilmu sorof itu yang dia bahas apa? Karena banyak orang masuk dalam ilmu sorof, tapi tidak tahu sebenarnya yang kita mau buat ini apa. Sehingga jalan di dalamnya seperti onta yang sesat. Iya. Mau minum tidak tahu kemana. Mau makan tidak tahu kemana. Mau pulang ke rumah juga tidak tahu kemana. Nah, itu bahaya kalau tidak ditahu apa tujuannya, apa yang mau dipelajari. Sehingga nanti kalau antum tidak tahu apa yang mau dipelajari, antum akan keluar dari ilmu itu dengan kesimpulan susah. Pokoknya apa tadi? Susah. Gimana pelajarannya? Susah. Padahal kita sendiri tidak tahu. Dipahamkan? Karena tidak mungkin kita bisa masuk di sebuah rumah kalau kita tidak tahu siapa yang punya rumah, di dalamnya bagaimana. Kalau antum tidak tahu langsung masuk, bisa saja di dalamnya ada harimaunya, ada singanya. Selesai antum jadi santapan. Ya kan, jadi korban. Akhirnya mati dalam ilmu bahasa Arab. Pulang kampung, pulang ke rumah, ada ajakan belajar bahasa Arab. Enggak. Biar dipotongkan kambing. Enggak. Nah ini makanya anak selalu tekankan. Kita target betul 15 kali pertemuan. Tapi target yang paling utama adalah antum paham. Enggak apa-apa kita belajar ilmu sorof ini sampai Ramadan. Tidak ada masalah. Yang penting kan antum apa? Paham. Ya. Nanti yang penting antum paham itu. Sekarang sebelum kita lanjut. Paham ini. Ilmu sorof. Paham? Yakin? Bapak tentara? Kita Pak. Apa yang kita tidak paham itu? Karena sedikit ini kita paham. Oh itu nanti Pak. Berarti yang kita belum paham itu Pak, memang belum dipelajari. Jadi sekarang ini Pak, yang Anda maukan itu, yang saya mau kasih tahu Ki, ini kata Pak. Ya, menjadi katibun, menjadi maktubun. Ini urusan siapa ini Pak? Siapa yang punya ini pekerjaan Pak? Sorof. Perubahan kata. Itu pekerjaannya sorof Pak. Iya. Kemudian kataba telah menulis. Katibun
orang yang menulis. Maktubun yang ditulis. Itu terjemahannya kenapa berubah, Pak? Siapa punya urusan itu? Sorof. Paham, Pak? Kita tadi belum paham, ini mimnya kenapa ditambah di depan? Kenapa enggak di belakang saja? Kutubum gitu, Pak. Iya kan? Itu nanti, Pak. Sekarang ini yang anak mau kasih tahu, sorof itu dia bahas ini kosakata. Kenapa berubah dan apa maknanya. Adapun ini mim di depan, kenapa di situ? Nanti akan datang masanya, Pak. Kita akan dikasih sampai kenyang. Kita paham, Pak? Berarti sedikit tadi yang kita tidak pahami itu belum memang dipelajari. Kita paham, Pak? Berarti sekarang. Siapa lagi yang punya masalah? Tidak ada. Kita lanjut. Berikutnya. Faedah mempelajari ilmu sorof. Apa faedahnya kalau saya nanti pintar ilmu tasrif? Iya. Kalau saya misalnya ditakdirkan diberikan taufik oleh Allah. Tamat buku ini saya paham ilmu tasrif. Cara membentuk dan merubah sebuah kata. Dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Karena dengan ilmu tasrif antum bisa ubah. Kata itu tergantung antum mau maknanya apa. Misalnya, Pak, saya sudah belajar cara membentuknya dan merubahnya sesuai dengan makna yang saya inginkan. Yang saya mau ungkapkan ke antum. Misalnya saya contohkan, kata yang belum tadi lewat. Nanti kalau sudah pernah lewat tadi, antum akan bilang karena tadi sudah Ustadz tulis. Iya. Kata lain, saya katakan misalnya akhoda. Ini akhoda artinya telah mengambil. Akhoda. Ya. Ini kata akhoda. Sering juga dipakai. Ini akhoda. Saya bisa ubah. Ke bentuk yang saya inginkan maknanya. Kenapa saya bisa ubah? Karena saya sudah tahu ilmu tasrif. Cara mengubah sebuah kata. Saya bisa katakan ahidun. Sehingga saya akan ungkapkan dalam bercakap ana ahid. Saya orang yang mengambilnya. Saya diambil. Saya akan bilang ana ma'khud. Ana ma'khud. Dipahamkan? Bisa juga saya nanti ubah ke alat untuk mengambil. Menjadi ma'khud. Bisa juga tempat untuk mengambil. Menjadi alat untuk mengambil. Mi'khud. Di kasro mimnya. Alat untuk mengambil. Tempat atau waktu mengambil. Pengambilan. Ma'khud. Paham kan? Sama dengan kata walada. Walada telah melahirkan. Kalau ada seorang ingin mengatakan orang yang melahirkan. Walid. Makanya orang tua itu disebut walid. Laki-laki walid, perempuan walidah. Dipahami ini? Yang dilahirkan. Maulud. Waktu kelahiran. Maulid. Antum hafal semua itu? Iya. Maulid. Waktu melahirkan. Kalau dilahirkan. Wulida. Telah dilahirkan. Wulida. Yang dilahirkan tadi. Maulud. Jadi antum bisa ubah karena kalau antum sudah tahu nanti bentuk perubahannya.
Itulah ilmu sorof. Membahas kaidah perubahan satu kata secara lafaz dan secara makna. Itu sudah pasangan. Karena kaidah dasarnya berubah lafaz, berubah makna. Kalau nahwu berubah susunan, berubah terjemahannya. Kalau ini kosakatanya yang berubah. Antum bisa paham ini? Itulah sorof. Berikutnya, faedahnya. Kalau saya tahu ilmu sorof tadi, begitulah faedahnya tadi. Antum bisa mengubah kata. Lihat di sini. Pertama, menjaga lisan dari kesalahan dalam kosakata. Jadi bukan menyusun kata, tapi kosakata. Jadi kita tidak berbicara dalam menyusunnya. Itu urusannya nahwu. Ini kita berbicara tentang kosakatanya langsung. Kalau antum belajar sorof, ketika antum mengucapkan sebuah kata, maka antum akan ucapkan dengan benar. Misalnya sama dengan pertanyaan Pak Adi tadi. Ini gosil, huruf sinnya ini di sini kasro. Iya, karena kalau polanya fa'il pasti di sini kasro. Kalau orang yang tidak tahu, bisa saja dia baca gosul. Bisa saja dia baca gosal. Tapi kita yang tahu pola kalau tulisannya seperti ini, itu huruf pertama fathah, huruf kedua kasro, itu sudah ada pola matinya seperti itu. Adapun huruf terakhir ini kan nahwu. Nanti bisa ja'a gosilun, ro'aitu gosilan, marotu bigosilin. Itu kan nahwu yang kita pelajari sebelumnya. Di sorof itu ini nih. Goinnya ini apa? Fathah, kasro, dhamma. Sinnya ini apa? Fathah, kasro, dhamma. Itu dia. Huruf sebelum akhir. Ketika antum belajar sorof, mengurangi kesalahan dalam kosakata. Itu fungsinya. Mengurangi kesalahan dalam kosakata. Lisan antum terjaga. Makanya dengan nanti ini selesai sorof, kemudian nahwu, sebelumnya kalau antum mampu pasangkan, maka sudah genap. Antum sudah mempelajari setengah dari ilmu bahasa Arab. Sisa kosakata yang ditambah. Sisa kosakata yang ditambah. Ini yang pertama. Yang kedua, meringankan lafaz-lafaz yang sulit agar mudah diucapkan. Nanti kita akan jumpai di dalam contohnya ya. Nanti ada kata-kata yang dipindahkan harokatnya, yang diubah harokatnya, yang diubah hurufnya, bahkan karena berat diucapkan. Itu tugasnya sorof. Nanti antum akan dikasih kaidah di bab 3. Karena buku ini hanya 3 bab Pak. Tidak sama dengan sebelumnya. Yang ini 3 bab. Hanya ada setelah pendahuluan, ada bab 1, bab 2, bab 3. Di bab 3 nanti antum akan dikasih tahu ini waw kenapa jadi ya. Ini ya kenapa jadi jadi waw. Ini waw sama ya kenapa jadi alif. Di sini tadi alif kenapa jadi waw. Di sini tadi alif kenapa jadi ya. Sini tadi doma kenapa disukun. Itu nanti. Apa alasannya? Di sorof diceritakan. Oh ini ketika waw berat sehingga harus diubah jadi ya. Kalau di sini ketika ya berat sehingga harus diubah jadi waw. Kalau di sini berat ya sama waw sehingga harus diubah menjadi alif. Di sini domah berat sehingga disukun saja. Di sini domah berat sehingga dipindah saja. Antum paham ini? Itu tugas sorof. Antum bisa tahu perpindahan dan perubahan kata. Perpindahan dan perubahan kata. Contohnya nanti banyak. Untuk 0
Jangan contohkan di awal. Nanti pusing. Karena antum datang ke sini sore-sore sudah banyak masalah di luar. Iya. Nanti itu. Nanti. Perpindahan harokatnya, perubahan hurufnya karena berat. Nanti. Kita akan contohkan di waktunya. Di waktunya. Ini fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga, menjaga bahasa Arab. Tentunya kita sudah maklumi bahasa Arab ini bahasa Quran. Quran itu dijamin dijaga. Tidak akan ada seorang pun yang mampu merubahnya. Ya kan? Tidak akan ada seorang pun yang mampu merubah Al-Quran. Tapi penjagaannya itu tentunya ada sebab-sebabnya. Ada sebab-sebabnya. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga bahasa Arab. Dulu di masa sahabat tidak ada buku kaidah bahasa Arab. Tidak ada. Kemudian di masa tabi'in dibuatlah kaidah bahasa Arab. Dibuat kaidah nahwu, dibuat kaidah sorof. Sampai di masa kita sekarang ini. Kenapa? Untuk menjaga bahasa Quran. Menjaga bahasa Arab. Makanya selalu ada bahasa Arab ini akan terjaga sampai hari kiamat. Selalu ada orang yang akan mengajarkan bahasa Arab kepada kaum muslimin. Bahasanya Al-Quran. Antum dengan belajar sorof, maka antum menjaga bahasa Arab. Dan memperkayanya. Kenapa bisa? Dengan adanya pecahan-pecahan yang sangat banyak. Bayangkan satu kata bisa jadi 12. Satu kata. Misalnya ya, kataba. Itu tadi kita gosala. Itu gosala bisa lagi dipecah menjadi 12. Gosala, gosala, gosalu. Gosalat, gosalata, gosalna. Gosalta, gosaltuma, gosaltum. Gosalti, gosaltuma, gosaltunna. Gosaltu, gosalna. Itu berapa? Ada berapa? Ada 14. Cuman ada 2 yang sama jadi 12. Itu kan jadinya kaya. Karena ada penggandaannya. Itulah Ana bilang tadi di awal. Antum hafal satu kata bisa jadi 12. Jadinya antum kaya. Kaya bahasa Arabnya. Dipahamkan? Dengan belajar sorof. Jadi siapa yang mau kaya, belajar sorof. Kaya bahasa Arabnya. Belajar sorof. Daripada antum hitung uang saja setiap hari, lebih baik hitung timbangan. Supaya bisa juga menimbang kosakata bahasa Arab. Jelas kan? Nah, inilah dia fungsi dari belajar bahasa Arab. Memperkayanya dengan adanya pecahan-pecahan yang sangat banyak. Dengan adanya pecahan-pecahan yang sangat banyak. Kemudian berikutnya, timbangan sorof. Selalu orang kalau belajar sorof tidak sempurna kalau tidak mengenal timbangan. Sebagaimana nahwu, tidak sempurna orang belajar nahwu kalau tidak ada i'rabnya. Kalau ada nahwu tanpa i'rab, berarti itu sayur tanpa garam. Ya, bisa dimakan tapi tidak enak. Hambar. Sama sorof. Kalau ada orang belajar sorof, dia bilang belajar sorof. Tapi tidak tahu timbangan. Berarti dia belum belajar sorof. Inilah cirinya ilmu sorof. Timbangannya itu cirinya. Iya, cirinya. Timbangan sorof. Dalam menimbang kata bahasa Arab. Jadi orang Arab berucap, itu ada timbangannya. Ada cetakannya. Itu yang membuat kita senang. Karena sudah ada cetakan patennya. Tinggal antum hafal. Kalau tidak mampu hafal, enggak usah dihafal. Dipahami saja.
Dipahami saja. Dikatakan di situ, dalam menimbang kata bahasa Arab, seorang harus memperhatikan 4 perkara. Ketika dia mau menimbang, 4 ini selalu hadir di hadapannya. Pertama, harokat dan sukun-sukunnya. Iya, harokat dan sukun-sukunnya. Ini bedanya dengan timbangan biasa. Kalau timbangan biasa, kan sudah ada anak timbangannya 1 kilo. Ada orang mau beli sama antum 1 kilo. Tinggal antum letakkan itu 1 kilo, baru taruh yang mau ditimbang. Ini beda. Ini masalahnya, cari dulu yang mau ditimbang. Baru datangkan timbangannya bentuk seperti yang mau ditimbang. Paham bedanya? Jadi kebalikannya cara menimbang di yang biasa. Contoh, saya hanya contohkan dulu. Semoga antum bisa pahami dengan baik. Iya. Saya katakan tadi di awal. Dan nanti akan dikasih tahu juga di sini. Kata dasar paling sedikit dalam bahasa Arab 3 huruf. 3 huruf ini, huruf pertama itu mereka selalu timbang dengan huruf fa. Apapun hurufnya, tetap fa nanti jadinya timbangannya. Huruf kedua, mereka selalu timbang dengan ain. Huruf ketiga, mereka selalu timbang dengan lam. Jadi ini hitungannya huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Huruf ketiga. Kebiasaan kita dalam belajar sorof, dan ini kebiasaan yang agak buruk sebenarnya, kita selalu menghafal timbangan. Karena kita selalu membandingkan timbangan sorof dengan timbangan yang biasa. Kan cukup saya hafal ini 1 kilo, ini 2 kilo, ini 3 kilo, cukup. Enggak. Dalam belajar sorof kita jangan hafal timbangan. Tapi selalu perhatikan yang mau ditimbang. Harokat dan sukunnya. Karena huruf pertama dihitung fa. Apa harokatnya? Tergantung nanti yang ditimbang. Ini ain, huruf kedua. Apa harokatnya? Tergantung yang ditimbang. Ini lam, huruf ketiga. Apa harokatnya? Tergantung yang ditimbang. Contoh, antum sebentar bisa timbang. Contoh, saya mau timbang kata kataba. Maka huruf pertama ini fa. Huruf kedua ini ain. Huruf ketiga ini lam. Harok ini namanya timbangan. Ya. Jadi dalam bahasa Arab ini disebut dengan wazan. Yang ini, yang di atas itu namanya yang ditimbang. Yang disebut dalam bahasa Arab itu namanya mauzun. Mauzun. Dipahami ini? Antum perhatikan ucapan ana baik-baik. Dalam menimbang kebiasaan kita selalu hafal dulu timbangannya. Padahal itu timbangan yang dihafal belum tentu kita pakai. Dalam berbahasa Arab, dalam timbangan sorof, perhatikan yang ditimbang. Harokat dan sukunnya. Sekarang kataba. Apa timbangannya? Saya akan timbang dengan fa'al. Fa'ain lam. Ambil harokat di kata yang ditimbang. Berikan kepada timbangannya. Jadi kataba. Apa timbangannya? Fa'ala. Anda paham jadinya? Ketika saya mau timbang. Apa timbangannya? Kataba. Maka saya akan katakan timbangannya adalah fa'ala. Perhatikan harokatnya. Ketika semua yang ditimbang berharokat, harokati semua timbangannya. Ketika nanti ada yang sukun, sukun. Dipahami nih? Antum paham gak? Paham gak? Yakin? Paham gak? Pak Adi?
Yakin. Jadi itu timbangan harus sesuai dengan yang ditimbang. Bukan yang mau ditimbang ini harus sesuai dengan timbangan. Bukan. Ini terbalik timbangannya. Dia lebih rinci. Contoh. Kata Mbak sudah. Coba timbang seluruhnya. Kotala. Timbang-timbang. Ambil harokatnya. Bawa ke fa ain lam. Kotala. Kotala. Gosala. Gosala. Baik. Berubah sedikit. Fariha. Fariha. Pak, Bapak tentara. Fariha. Dibantu oleh akhwat di belakang Pak kita. Bersenanglah. Fariha. Apa timbangannya Pak? Gini Pak. Huruf pertama ini fa. Huruf kedua ini ain. Huruf ketiga ini lam. Setelah antum datangkan fa, ain, lam. Datangkan harokatnya. Berarti fa, i, la. Fa, ri, ha. Ambil harokatnya. Paham Pak? Belum. Belum. Saya ulangi gini Pak. Gini Pak. Saya katakan tadi Pak. Ini timbangan pakai fa, ain, lam. Ya kan Pak? Apa harokat ini Pak? Kita akan menimbang pakai fa, ain, lam. Huruf pertama, kedua, ketiga. Apa harokatnya huruf pertama Pak? Enggak ditahu. Tergantung nanti yang mau ditimbang. Apa harokat huruf kedua? Ini huruf pertama apa? Tidak ditahu. Huruf kedua, apa harokatnya? Tidak ditahu. Huruf ketiga, apa harokatnya? Tidak ditahu. Tergantung yang saya mau timbang. Itu jawabannya Pak. Tergantung yang saya mau timbang. Paham Pak? Sekarang Pak. Perhatikan harokat dan sukunnya yang saya mau timbang. Tadi Pak, saya katakan. Kotala. Berarti apa timbangannya Pak? Ambil ke ini harokat yang pertama ini. Kasih ke huruf pertama. Harokat ini yang kedua. Kasih ke huruf yang kedua. Harokat ini yang ketiga. Kasih ke huruf yang ketiga. Harokatnya saja Pak. Jangan hurufnya. Kalau dia mau kasih hurufnya. Terima kasih ya. Saya mau harokat ji. Kita paham Pak? Kita paham Pak? Kita paham Pak? Lihat Pak, saya contohkan Ki. Kotala. Apa timbangannya? Fa'ala. Jalasa, Pak, jalasa. Ambil harokatnya Pak. Pikir sedikit. Kalau saya tulis Pak, jalasa. Fa'ala. Udah mantap. Lagi Pak. Itu belum cukup. Lagi Pak. Saya katakan Pak misalnya khoroja. Saya katakan khoroja. Apa timbangannya? Apa? Fa'ala juga. Ya kan? Mantap berarti. Kalau saya bilang Pak, khurija. Khurija. Nah itu yang belum kita pahami. Kan ambil harokatnya Pak. Kan saya tulis ulang di sini Pak, ya. Tulis ulang gini kan, khurija. Berarti kan saya akan timbang dengan fa, ain, lam. Kasih ini harokat. Berarti fu, ri, i, ja, la. Berarti ulang. Saya tidak dengar. Itu Pak. Alhamdulillah. Iya. Kalau saya ubah lagi Pak, kita mampu. Ini kalau Bapak ini paham berarti yang lain insya Allah. Pak, sekarang Pak, saya ubah ini khurija. Menjadi gini Pak. Khorjun.
Khorjun. Mantap. Fa'lun. Tanwin juga Pak. Pokoknya ambil tanwin juga. Kalau ada 2 barisnya, 2 juga barisnya. Jadi khorjun fa'lun. Perhatikan sukunnya di mana, harokatnya di mana. Jadi Pak, belajar sorof itu ternyata lebih mudah kalau kita tidak hafal wazan. Karena timbangan itu tergantung yang ditimbang. Itu masalahnya. Banyak orang yang hafal wazan tidak tahu praktekkan di dalam kitab. Kenapa? Karena hanya hafal timbangan. Yang mau ditimbang tidak tahu. Itu masalah. Itu cacatnya. Itu cacatnya. Dipahami ini? Jadi dia selalu memperhatikan harokat dan sukun. Kalau pada yang ditimbang, harokat, kasih harokat. Dhamma kasihkan dhamma, fathah kasihkan fathah, kasroh kasihkan kasroh. Ini kan Bapak tadi baru yang berubah ini tengah sama akhir. Nanti Pak, itu kosakata dalam bahasa Arab bisa jadi 10. Kenapa bisa jadi 10? Itu Pak, huruf pertama itu bisa fu, fa, fi. Huruf pertamanya. Kalau pertamanya di dhamma, huruf keduanya itu bisa sukun, bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasroh. Iya. Huruf keduanya. Kalau dia ini kan kalau dia di fathah, itu kan di fathah kan bisa jadi fu, lun, fu, lan, fu, lin. Bisa 3 lagi nanti huruf terakhirnya. Jadi nanti itu enggak harus Pak, sebentuknya itu fa. Bisa fu, bisa fi. Huruf keduanya juga enggak harus dhamma. Bisa fathah, bisa kasroh, bisa sukun. Sebagaimana huruf ketiga, bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasroh. Itu nanti banyak jadinya. Apapun katanya, antum akan tahu menimbangnya. Karena timbangan ikut kepada yang ditimbang. Dari sisi apa? Satu, itu baru satu itu. Harokat dan sukunnya. Jadi sebelum antum timbang, perhatikan mana harokatnya, apa. Dan di mana sukunnya. Itu diperhatikan. Itu diperhatikan. Yang berikutnya yang kedua, huruf yang dikedepankan atau yang diakhirkan, ini masalah. Tapi ini tenang saja, karena yang kedua ini jarang terjadi. Dalam bahasa Arab, kadang ada huruf yang dikedepankan, asalnya di akhir, tapi jadi di awal. Asalnya di tengah, tapi jadi di akhir. Asalnya di akhir, tapi jadi di tengah. Dia juga perhatikan itu. Karena kalau hurufnya berpindah, timbangannya juga berpindah. Contoh, ini sekedar contoh. Dan ini sedikit, bahkan sebagian ulama sorof mengatakan ini hanya terjadi pada anak kecil yang baru latihan bicara. Biasanya terbalik-balik hurufnya. Tapi ada contoh nyata dalam kamus. Ya, ada contoh nyata dalam kamus. Mereka katakan ada dalam bahasa Arab kalimat jadzaba. Ada kalimat jadzaba. Iya. Ini biasa mereka ucapkan. Tapi kadang datang dalam kalimat jabada. Iya. Kadang datang jadzaba. Ini jadzaba. Apa wazannya? Tadi fa, ain, lam. Berarti fa'ala. Tapi kadang datang jabada. Berpindah hurufnya. Tadi ini huruf ini di tengah menjadi di akhir. Huruf yang di tengah itu
tadi asalnya di akhir menjadi di tengah. Kalau terjadi perpindahan begini Pak, berpindah juga ini. Jadi ini fa ain lam kan otomatis. Fa ini untuk huruf pertama, ain ini untuk yang kedua, lam ini untuk yang ketiga. Kalau yang pertama berpindah ke yang ketiga, pindah juga. Kalau yang ketiga pindah ke yang kedua, pindah juga. Sekarang kan lihat, jadaba. Itu kan fa'ala. Menjadi jabada. Berarti apa jadinya? La, a. Paham ini? Jadi berpindah. Dari fa'ala menjadi fala'a. Kenapa? Apa rahasianya? Berpindah hurufnya. Jadi dalam timbangan sorof itu dia perhatikan ada pergeseran enggak. Kalau antum timbang buah, enggak ada masalah. Yang penting 1 kilo taruh semua. Kalau sorof tidak seperti itu. Dia perhatikan yang ada perpindahan atau tidak. Antum bisa paham ini? Contoh nyata mungkin sering antum ucapkan. Kalau itu jarang. Ada kata dalam bahasa Arab itu biasanya wahid. Ini kan polanya ini fa'il. Polanya ini. Wahid. Menjadi fa'il. Kan ada alif yang kedua tambah juga alif. Nanti ada proses, ada penambahan-penambahan. Tapi Pak, masalahnya kalau orang hitung, kadang dia katakan had. Ya. Kadang dia katakan hadi. Ini terjadi perpindahan tempat. Ini hadi. Ini kata bermasalah, sering diucapkan tapi bermasalah. Ya ini bukan asli. Itu aslinya itu sebelum jadi ya adalah hadi. Sebelum jadi ya ini dia adalah waw. Dia adalah waw. Hadiwu. Hanya saja waw terletak setelah kasroh. Kasroh cocok dengan ya. Akhirnya mereka hapus wawnya dan mereka gantikan menjadi ya. Jadi ini waw yang ada di sini wahid. Ini ya ini. Jadi yang di awal pindah ke akhir. Terus yang bermasalah yang di tengah pindah ke awal. Kacau belau ini. Nah berarti kan gini. Kalau antum pindah, berarti kan ini fa sudah pindah di akhir. Berarti antum harus tulis ini fa. Ya kan? Kemudian dal. Dalnya tadi di mana? Dal di akhir. Sekarang di mana? Menjadi di tengah kan jadi sebelum lamnya. Berarti di sini siapa apa di sini ditulis? Lam. Karena sudah berpindah sebelum itu. Setelah itu tambahkan alif. Setelah itu baru huruf apa? Ini ha di mana tadinya? Nilainya apa ini ha? Nilainya ini ain. Nilainya apa? Ain. Berarti di sini apa sekarang? Ain. Baru harokati. Jadi hadi. Apa harokatnya? Alif. Itu jadinya. Jadinya alif. Padahal aslinya tadi fa'il menjadi alif. Kenapa? Berpindah tempat. Tapi ini antum jangan pusingi. Karena ini kosakata yang seperti ini sedikit. Yang terjadi perpindahan tempat. Tapi yang mau dikasih tahu ke antum adalah. Kalau terjadi perpindahan tempat. Pindah juga. Dipahami ini? Itu yang mau dikasih tahu antum. Kalau ada perpindahan tempat, maka berpindah juga hurufnya. Berpindah juga wazannya. Berpindah juga timbangannya. Ini yang kedua yang harus diperhatikan.
Jadi sebelum antum timbang, sebelum antum buat polanya, lihat dulu ada perpindahan enggak atau tidak. Tapi karena kosakatanya yang sedikit, yang dipindahkan, maka ini jangan terlalu antum pikirkan asalnya semuanya di atas aslinya. Fa di posisi fa, ain di posisi ain, lam di posisi lam. Ini bisa dikatakan gugur kalau yang kedua ini. Bisa dikatakan gugur karena sedikit kosakatanya. Sedikit kosakatanya. Yang ketiga yang harus diperhatikan, bangunan asal dan tambahan-tambahannya. Antum harus tahu asli kata itu. Misalnya tadi, yang kita tadi itu, yang Bapak kita tanyakan. Misalnya tadi kata, ya, kataba menjadi maktubun. Apa aslinya? Itu harus ditahu dulu aslinya apa. Antum kalau dapat kata misalnya tadi, kita contohkan saja di bawah. Ya, antum dapat kata, misalnya kata kharij. Jangan timbang langsung, harus cari tahu dulu. Ini kharijun, apa aslinya? Kenapa harus tahu aslinya? Supaya ditahu tambahannya. Misalnya karena anak sudah belajar, sudah hafal ini kata. Kharijun aslinya adalah khoroja. Berarti apa tambahannya yang ada pada kata kharij? Apa tambahannya? Alif. Dipahami nih. Kenapa antum tahu alif tambahannya? Karena antum tahu aslinya. Antum dapat kata misalnya dalam bahasa Arab, ya, makhrojun, makhroj, makhrojun. Sebelum antum timbang, teliti dulu aslinya apa. Oh ternyata makhroj aslinya adalah khoroja. Setelah itu antum akan tahu tambahannya. Apa tambahannya? Mim. Karena aslinya khoroja. Antum dapat kata misalnya makhruj. Makhrujun. Aslinya khoroja. Berarti apa tambahannya? Mim dan waw. Dipahami nih? Ini harus ditahu dulu sebelum antum masuk di dalam pembahasan sorof. Kalau langsung masuk, bingung nanti. Ditambah lagi mau lihat kamus. Karena lihat kamus harus tahu aslinya. Antum tidak akan bisa lihat kamus kalau tidak tahu asli. Tidak akan bisa lihat kamus. Karena contoh begini. Antum dapat kata makhraj. Itu di kamus huruf pertama yang ditulis. Antum pergi cari di mim. Sampai hari kiamat antum tidak dapat. Dan kesimpulan antum kamus ini kurang. Nah memang kenapa kurang? Karena antum cari di mim. Tidak ada di mim. Kata bahasa Arab itu dicari ke kosakata aslinya. Harus hapus dulu tambahannya. Oh makhraj. Mim tambahan. Hapus. Oh berarti aslinya khoroja. Cari ke kho. Bukan ke mim. Carinya ke kho. Langsung dapat. Dipahami ini? Dipahami ini? Banyak orang tidak tahu kamus ya karena tidak belajar sorof. Tidak tahu mana huruf tambahan, mana asli. Nah, nanti ada koedah. Kalau bentuk mim, ada koedah nanti yang antum membuat pasti mim ini tambahan. Nanti ada koedah. Kalau ada mim di awal, setelahnya ada 3 huruf. Lebih. Pasti mim tambahan. Tapi kalau ada mim di awal, setelahnya cuma 2 huruf asli. Itu koedah yang membuat antum nanti bisa tahu. Kenapa saya bisa tahu ini makhraj? Asli katanya adalah khoroja. Karena saya hitung hurufnya. Ada mim di awal. Setelah mim ada khorojim. Oh 3. Mim tambahan. Otomatis. Kau bunuh saya tetap bilang tambahan. Karena itu sudah koedah. Paham ini?
Sama nanti ada koeda. Ada nanti kata misalnya dapat kata dalam bahasa Arab ya akroma. Akroma. Sebelum antum timbang, ini akroma harus ditahu dulu aslinya. Sebelum timbang. Ternyata ini aslinya akroma adalah kata karuma. Dari mana saya tahu? Ada teorinya nanti. Kalau ada hamzah di awal, setelahnya ada 3 huruf atau lebih, pasti dia tambahan. Jadi saya selalu hitung. Oh akroma, ada hamzah di awal. Setelahnya berapa huruf? 3. Tambahan. Berarti saya tidak akan cari di hamzah ini kata. Saya akan cari di mana? Di kaf, di kamus. Karena saya tahu tambahannya hamzah. Kalau ada kata misalnya dalam bahasa Arab. Antum dapat kata akala. Saya cari di mana ini di kamus? Cari di mana? Kaf atau hamzah? Kaf atau hamzah? Berselisih para ulama, saya lihat mulutnya. Ada yang bilang, kalau bapak tentara kah, karena terbuka mulutnya. Tapi ada yang bilang pak hamzah, karena habis tertutup terbuka. Dipahami kan? Saya hitung, setelah hamzah berapa huruf? Berapa huruf setelah hamzah? 2, berarti hamzah asli. Nah, itu harus antum tahu. Ini kata asli atau tambahan. Nah, itu sebelum menimbang. Banyak orang yang tidak tahu menimbang karena tidak tahu mana asli, mana tambahan. Nah, ini namanya timbangan sorof. Harus ditahu mana bangunan asli dan mana tambahan-tambahannya. Kalau tidak maka susah untuk menimbang. Karena kita bukan mau hafal timbangan. Kita mau menimbang. Mau menimbang. Timbangan tidak perlu dihafal. Karena pasti mau menimbang ya pakai fa, ain, lam. Kalau 4 huruf tambah huruf. Kalau 5 huruf tambah huruf. Kan hanya seperti itu. Jadi bukan timbangan yang dihafal. Tapi yang mau ditimbang yang selalu dilihat. Dipahami ini? Jelas ini? Ini. Ya. Adapun timbangan nanti hanya sekedar untuk menghafal polanya. Oh kalau fi'il madi polanya ini 3. Fi'il mudhari polanya ini. Itu yang dibutuhkan. Bukan mau menimbang. Iya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat. Apakah ada penghilangan atau tidak? Ini juga bermasalah. Kata dalam bahasa Arab misalnya. Kita nanti kasih tahu antum. Kata dalam bahasa Arab, kalau dia fi'il, itu paling sedikit 3. Demikian pula kalau isimnya mu'rob bukan mabni. Isimnya mu'rob bukan mabni, itu paling sedikit 3. Kalau antum dapat 2 huruf, pasti ada penghilangan. Misal, contoh, nyata dalam bahasa Arab, ini kata akala. Ini akala pak, terjemahannya telah makan. Polanya, wazannya fa, ain, lam. Apa berarti ini akala? Akala? Semuanya akala? 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 Baik. Sekarang mbak, saya ubah menjadi aklun. Apa polanya? Aklun. 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 Kul. Nah ini sekarang. Sabar. Jadi kalau ada penghilangan Mbak, hilangkan juga timbangannya. Yang sejenis dengan hilang. Ini yang hilang huruf keberapa? Ini kul huruf keberapa? Pertama. Berarti di timbangan yang hilang huruf keberapa? Kedua? Keberapa? Kedua? Ya pertama, masa kedua? Harus hilang yang sama. Kalau pada yang ditimbang hilang huruf pertama. Di timbangannya hilangkan juga huruf pertama. Coba. Kul, timbang. Kul, timbang. Kul.
Kul. Kul. Ulang. Ulang. Apa? Kita Pak. Kul. Masya Allah. Ya, ul. Jadi ini timbangannya kul, ul. Kenapa? Karena hilang fa-nya. Hilang fa-nya. Ini contoh hilang awal. Sekarang hati-hati. Saya akan contohkan huruf yang hilang tengahnya. Hati-hati. Ada kata Pak dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Ya. Kita contohkan kata lain. Dalam bahasa Arab misalnya. Dapat kowala. Timbang kowala. 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 Hah? Kowala. Fa'ala. Kul. Kul. Ingat ambil harokat dan sukunnya. Huruf yang hilang, hilangkan. Kul. 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 Apa? Apa? Ulang. Full. Sini full. Kenapa full? Hilang ain. Kalau ainnya hilang, hilang juga di timbangan. Hati-hati. Sudah? Sudah? Paham? Dipahami? Kita Pak. Pak Adi. Yakin? Yakin? Yakin, saya yakin. Baik. Iya. Kita Pak. Kalau kita Pak. Paham Ji? Yakin Pak. Jangan pura-pura Pak. Hujan-hujan ini Pak. Sedikit saja tidak paham. Apa yang kita tidak paham Pak? Sebenarnya mudah aja Pak. Kan tadi kalau 3 huruf timbang dengan 3 juga. Kalau kurangkan juga hurufnya. Tapi yang mana yang dikurang, dihilangkan, tergantung itu di posisi yang hilang. Kalau hilangnya di posisi pertama, hilang juga huruf pertama. Kalau yang hilang huruf kedua, hilangkan juga yang kedua. Berarti sisa pertama dan yang ketiga. Kalau hilang nanti yang ketiga, maka sisa pertama dan kedua. Paham Pak? Contoh Pak, ini sekarang hilang terakhir. Hilang terakhir. Ada kata Pak, dalam bahasa Arab. Sering kita ucapkan tapi kita tidak tahu aslinya apa. Yadyun. Yadyun. Kita timbang dengan fa, ain, lam. Apa jadinya? Yadyun. Yadyun. Ulang. Ulang. Hah? Ulang. Tidak serentak. Ulang. Mantap. Jadi fa'lun. Tapi Pak masalahnya sering kita ucapkan yadun. Jadi 2 huruf. Huruf apa yang hilang? Huruf apa yang hilang? Ya. Huruf yang keberapa? Ketiga. Berarti di timbangan. Fa, ain atau lam? Fa, ain atau lam? Lam, ain atau fa? Berarti hilangkan juga lamnya di timbangan. Yadun, timbang. Yadun, timbang. Ulang. Yadyun. Timbang. Yadyun. Apa? Yadun. Yadun. Ambil harokatnya. Yadun. Yadun. Salah. Belum bilang falun. Berarti hilang yang mana Pak? Yang kedua. Coba. Kita. Karena kita salah. Yadyun. Timbang. Yadun. Yang ini. Yadun. Masih salah.
Gini Pak, pertanyaan saya. Huruf yang mana yang hilang? Yang keberapa? Yang kedua atau yang pertama? Oh yang terakhir. Iya baik. Yang terakhir itu yang keberapa? Iya, ini kan dia lari. Jadi kan saya tanya, ini yang hilang. Huruf kedua atau yang pertama? Kita bilang yang terakhir. Yang terakhir itu huruf keberapa? Yang ketiga. Berarti di timbangan Pak, huruf apa yang kita hilangkan? Fa atau ain? Lam. Coba kita ucapkan. Yadun. 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 Faun. Jadi langsung di sini fa sama ain. Fa sama ain. Jelas? Jelas ini? Inilah timbangan sorof Pak. Kalau antum mampu memahami ini, setelahnya mudah. Banyak orang itu tidak tahu ini pendahuluannya. Sehingga agak sulit mempelajari ke dalam nanti. Nah ini pendahuluan ini penting. Ini pendahuluannya. Nah kita mungkin sampai di situ. Karena sudah lebih dari 5:30. Seperti biasa kita 5:30 ya. Pas ya. Ini lebih sedikit, mohon maaf. Ini antum ulang. Ulang-ulang terus, sedikit-sedikit. Insya Allah tidak sampai pingsan diulang ini. Iya, jadi antum ulang-ulang. Ingat, awal itulah yang lambat. Dan yang butuh pemahaman yang lebih. Perhatian yang lebih. Diulang-ulang yang sering. Awal saja. Karena ini baru lagi kita pelajari. Beda bidangnya. Beda bidangnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita. Insya Allah kita akan bertemu lagi di hari Senin yang akan datang. Insya Allah taala. Antum bersemangat ya. Kalau antum mau lihat ini ilmu mudah atau sulit, harus sampai selesai. Jangan pernah bilang sulit kalau antum sendiri tidak selesaikan. Ya, itu sebenarnya karena kita yang salah sehingga sulit. Silakan Pak. Suaranya Pak kasih besar. Cara mengetahuinya. Oh yang ketukar. Itu kembali ke ucapan Pak. Ke ucapan dasar. Misalnya sering orang ucapkan wahid. Tiba-tiba datang hadi. Oh ketukar. Karena sama-sama terjemahannya satu. Cara mudahnya untuk kita sekarang Pak, kembali ke kamus. Karena sebenarnya Pak, ada dua cara. Pertama, kembali ke orang Arab asli. Kita tanya kepada dia. Dan ini susah zaman sekarang. Cara sekarang ini kembali ke kamus. Itu Pak. Ada lagi? Tidak ada? Alhamdulillah kita cukupkan. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.